Luka itu bukan aib, kekecewaan bukan akhir. Tapi sayangnya, banyak orang justru mengubur diri dalam rasa sakit dan berhenti percaya bahwa hidup bisa berubah. Padahal, justru dari titik terendah itulah banyak orang menemukan versi terbaik dari dirinya. Bukan karena mereka kuat sejak awal, tapi karena mereka memutuskan untuk tidak tenggelam. Kalau kamu sedang terluka atau kecewa, video ini bukan cuma buat menghiburmu, tapi buat menunjukkan bahwa kamu bisa menjadikan luka itu sebagai titik balik yang mengubah segalanya. Mari kita bahas satu persatu. 10 cara untuk bangkit dari luka dan kembali jadi dirimu yang utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Luka gak akan pernah sembuh kalau kamu masih sibuk menyangkal keberadaannya. Seringkali kita berpura-pura kuat, menutup rapat-rapat rasa sakit dengan senyuman palsu. Kita bilang, aku baik-baik aja, padahal dalam hati berantakan. Tapi luka itu seperti luka di tubuh. Kalau disembunyikan dan gak dirawat, ia akan membusuk dan menyebar. Mengaku bahwa kamu sedang terluka bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, itu bukti kamu cukup berani untuk jujur pada dirimu sendiri. Dan jujur adalah awal dari penyembuhan. Saat kamu mengizinkan dirimu merasa sedih, marah, kecewa, kamu sedang membuka pintu bagi rasa itu untuk akhirnya pergi. Karena yang kamu tolak akan terus bertahan. Tapi yang kamu terima perlahan akan tenang. Coba tanya ke diri sendiri hari ini, apa yang sebenarnya aku rasakan? Dan biarkan jawabannya muncul tanpa kamu hakimi. Kadang, satu-satunya hal yang kamu butuh dengar dari dirimu sendiri adalah, iya, aku sedang tidak baik-baik saja. Dan itu gak apa-apa. Kita hidup di dunia yang suka membandingkan segalanya, termasuk luka. Kamu gak boleh sedih, orang lain lebih menderita. Kamu gak seharusnya marah, itu hal kecil kok. Dan akhirnya, kita belajar menyalahkan diri sendiri karena merasa sedih. Padahal, luka sekecil apapun tetap berhak untuk dirasakan. Sakit nggak perlu dibandingkan. Karena kamu bukan orang lain, kamu punya perjalananmu sendiri. Sama seperti luka di tubuh, rasa sakit batin punya sensitivitas yang berbeda. Ada orang yang dipukul sekali, langsung lebam. Ada yang kelihatan kuat, tapi tetap merasakan ngilu lama setelahnya. Itu gak bisa kamu ukur pakai standar orang lain. Kalau kamu terus memaksa dirimu untuk lebih bersyukur, tanpa benar-benar memberi ruang untuk merasakan, kamu gak sedang sembuh. Kamu sedang menumpuk luka. Ingat baik-baik, kamu gak butuh izin dari siapapun untuk merasa. Dan kamu gak perlu membandingkan rasa sakitmu demi merasa sah untuk sembuh. Lukamu valid. Perasaanmu benar. Dan kamu berhak pulih. Kadang, yang bikin luka makin berat itu bukan karena rasanya terlalu besar, tapi karena semua rasa itu cuma berputar di kepala. Kamu marah, bingung, sedih, kecewa. Tapi nggak tahu harus cerita ke siapa. Akhirnya, kamu diam. Tapi hati terasa penuh. Sesak. Salah satu cara paling sederhana dan paling efektif untuk mulai mengurai rasa adalah tulis semuanya. Ambil kertas atau buka catatan di ponsel. Tulis apapun yang kamu rasakan, seburuk apapun itu. Tulis seolah nggak ada yang akan baca. Nggak perlu rapi, nggak perlu indah, nggak perlu logis. Kamu cuma perlu jujur. Saat kamu menulis, kamu sedang memindahkan beban dari kepala dan hati keluar dirimu. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, semua rasa yang tadi membeku mulai mencair. Dan perlahan, kamu bisa mulai melihat pola, makna, bahkan solusi dari luka itu. Bukan untuk dikasih ke orang lain, tapi untuk kamu sendiri. Menulis bukan sekadar aktivitas, itu proses penyembuhan. Karena terkadang, satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segalanya adalah kertas yang gak pernah menghakimi. Waktu kita terluka, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kenapa harus aku? Tapi semakin lama kita hidup, semakin kita sadar, mungkin pertanyaannya bukan kenapa, tapi untuk apa.
Banyak luka yang terasa nggak masuk akal saat itu terjadi. Putus asa, gagal, dikhianati, semuanya seperti beban tanpa ujung. Tapi setelah waktu berlalu, pelan-pelan kita sadar, ada pelajaran, ada arah baru. Bahkan, kadang ada anugerah yang tersembunyi di baliknya. Luka itu menyakitkan. Iya, tapi juga seringkali jadi pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Orang-orang paling kuat yang kamu kagumi, hampir semuanya pernah jatuh sedalam-dalamnya. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka menggali makna, mengambil pelajaran, dan membangun ulang hidupnya dari puing-puing yang tersisa. Kamu pun bisa begitu. Coba tanya lagi, apa yang luka ini ingin ajarkan? Karena kadang, luka bukan kutukan, tapi kompas yang diam-diam menunjukkan arah ke hidup yang seharusnya kamu jalani. Gimana kamu bisa sembuh? Kalau kamu masih berada di lingkungan yang bikin luka itu makin dalam, kadang yang kamu butuh bukan nasihat, tapi jarak. Jarak dari orang-orang yang terus menyakiti, meski bilang sayang. Jarak dari kebiasaan yang membuatmu merasa nggak berharga, dan jarak dari tempat-tempat yang hanya membangkitkan luka lama. Kita sering merasa bersalah saat menjauh, takut dikira egois, takut disalahpahami. Padahal, menjaga jarak itu bukan benci. Itu bentuk perlindungan diri. Kamu berhak berada di lingkungan yang aman, yang gak menuntutmu untuk selalu baik-baik saja, yang gak memaksamu untuk terus memaafkan saat kamu belum siap. Beranilah untuk berkata, aku butuh ruang, aku butuh aman. Karena luka gak akan sembuh jika kamu terus berada di tangan yang sama yang membuatnya. Dan kadang, menyelamatkan diri sendiri adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa kamu berikan. Saat hati terluka, tubuh ikut merespons. Makan jadi tak enak, tidur tak nyenyak, tubuh lelah tanpa sebab. Itulah cara jiwa berbicara lewat fisik. Sayangnya, justru saat kita paling butuh perhatian, kita malah abai pada diri sendiri. Padahal, merawat tubuh bukan hal sepele. Itu bentuk cinta yang bisa menenangkan luka batin pelan-pelan. Mulailah dari hal-hal kecil, tidur cukup, mandi dengan sadar, makan makanan hangat, jalan kaki di pagi hari. Lakukan bukan karena kewajiban, tapi karena kamu layak dirawat. Tubuhmu adalah rumah. Tempat luka itu tinggal sementara. Kalau rumahnya rusak, luka tak akan punya tempat untuk pulih. Menjaga kesehatan fisik adalah pijakan awal agar mental bisa kembali kuat. Kamu gak perlu langsung jadi versi terbaik dari dirimu besok. Cukup bertahan hari ini. Lalu, rawat diri dengan lembut, seperti kamu merawat seseorang yang kamu cintai. Karena kamu layak mendapatkan perawatan itu. Bukan setelah sembuh, tapi sekarang, saat kamu masih terluka. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Sedikit-sedikit disuruh move on, disuruh kuat, disuruh lupa. Padahal hati bukan mesin. Rasa sakit itu butuh waktu, butuh ruang untuk tinggal, untuk dimengerti, lalu baru bisa pergi dengan tenang. Terlalu sering kita menyalahkan diri sendiri karena belum bisa melupakan. Tapi siapa bilang luka bisa sembuh dalam hitungan hari? Yang sebenarnya kamu butuh bukan lupa, tapi memahami. Rasa sakit nggak bisa dihapus paksa. Ia harus dilihat, dirasakan, diakui, baru kemudian bisa dilepas. Jadi, jangan buru-buru, jangan paksa diri untuk baik-baik saja, hanya demi terlihat kuat. Peluk lukamu, seperti kamu peluk sahabat yang sedang menangis. Katakan ke dirimu sendiri, gak apa-apa butuh waktu, gak apa-apa belum kuat. Karena luka yang diproses dengan sabar, justru akan sembuh lebih dalam. Dan waktu, saat kamu izinkan bekerja perlahan, akan jadi sahabat yang paling setia dalam perjalanan sembuhmu. Diam, bukan selalu berarti kuat. Kadang, itu hanya pertanda kamu lelah menjelaskan rasa yang tak dimengerti siapa-siapa. Tapi kamu gak harus memikul semuanya sendiri. Kamu butuh tempat untuk bersandar. Telinga yang mendengar tanpa menghakimi. Bukan orang yang buru-buru kasih solusi, tapi yang mau duduk di sampingmu dan bilang, gak apa-apa, aku ada di sini.
Ceritakan apa yang kamu rasakan, tapi pilih orang yang benar. Bukan yang membuatmu merasa lebih buruk, tapi yang membuatmu merasa manusia. Kalau tak ada orang terdekat yang bisa, carilah bantuan profesional. Atau mulailah dari tulisan, dari doa, dari percakapan dengan diri sendiri. Tapi jangan biarkan luka itu diam di ruang gelap. Semakin kamu memendamnya, semakin keras ia berteriak dalam bentuk yang gak kamu pahami. Ledakan emosi, kecemasan, bahkan kelelahan hidup. Jadi, buka sedikit celah. Biarkan seseorang melihatmu. Karena kadang, kamu cuma butuh satu pelukan, satu kalimat, satu kehadiran untuk tahu bahwa kamu gak sendirian. Rasa sakit bisa jadi batu penghalang, atau bisa kamu ubah jadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Itu semua tergantung bagaimana kamu melihatnya. Banyak orang hebat yang kamu kagumi saat ini, dulunya pernah terluka, lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Tapi mereka memutuskan satu hal, rasa sakit ini gak akan sia-sia. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, mereka menjadikan luka sebagai alasan untuk terus maju. Bukan karena gak sakit, tapi karena mereka gak mau luka itu jadi akhir dari cerita. Kamu pun bisa melakukannya. Ambil rasa kecewa itu, marah itu, hancur itu, lalu ubah jadi motivasi untuk jadi lebih baik. Gunakan sebagai pengingat bahwa kamu gak mau terus berada di titik yang sama. Biarkan luka jadi cermin, tapi bukan penjara. Biarkan sakit jadi api, tapi bukan yang membakar, melainkan yang menggerakkan. Karena di balik setiap rasa sakit yang kamu alami, tersembunyi kekuatan luar biasa yang mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Setelah terluka, harapan sering terasa menakutkan. Kamu jadi takut berharap karena takut kecewa lagi. Takut percaya, takut membuka hati, takut jatuh di lubang yang sama. Tapi, apakah hidup tanpa harapan itu lebih menenangkan atau justru lebih menyiksa? Harapan bukan kelemahan. Itu nyala kecil yang bisa membimbingmu keluar dari kegelapan. Kamu gak harus langsung punya mimpi besar. Cukup mulai dari hal kecil. Percaya bahwa kamu bisa merasa lebih baik. Bahwa hari-hari kelam ini akan berlalu. Bahwa kamu layak untuk merasakan bahagia lagi, meski belum hari ini. Bangun ulang harapanmu pelan-pelan. Tak masalah kalau masih ragu. Yang penting, kamu tetap melangkah. Meski pelan, meski gemetar. Karena setiap langkah kecil itu berarti. Dan di setiap langkah yang kamu ambil, kamu sedang berkata, aku belum menyerah, aku masih percaya. Dan itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Luka memang menyakitkan, kekecewaan memang menguras. Tapi ingat, kamu bukan lukamu, kamu bukan ceritamu yang gagal. Kamu adalah kemungkinan baru. Dan hari ini, dengan semua rasa sakit yang masih ada, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, jangan menyerah. Karena justru dari reruntuhan hati yang hancur, kamu bisa membangun kehidupan yang jauh lebih kuat. Bukan hanya sembuh, tapi tumbuh. Dan itulah titik balikmu. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, tolong jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Klik tombol like dan subscribe untuk terus dapat konten yang menguatkan di saat kamu paling butuh. Dan kalau kamu siap untuk sembuh dan tumbuh, tulis di kolom komentar, aku layak bangkit dan bahagia. Karena itu, bukan sekadar kalimat. Itu awal dari perjalanan barumu.